bertepatan dengan hari apa ya? Tepatnya hari Kartini ya, 21 April 2022. Sekarang Bu Irma tebak di mana sekarang ini? Dan hari ini Bu Irma sudah mengunjungi di Museum Kartini Rembang, Jawa Tengah. Pastinya dalam rangka peringatan Hari Kartini di tahun 2022 ini. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, kita akan mengulas banyak sekali tentang sejarah Raden Ajeng Kartini, kehidupannya masa kecil, kehidupan pribadinya, karirnya, sampai wafat dan yang lainnya. Nanti akan ada pemandu dari Museum Rembang. Kita simak sama-sama nanti ya. Hari ini Bu Irma tidak sendiri, karena kita akan mengulas banyak sekali tentang isi museum. Jadi Bu Irma akan ditemani ya. Mari Bu, hari ini Bu Irma ditemani dengan pihak dari museum. Perkenalkan, namanya siapa Ibu? Ibu Ayu. Jadi anak-anak, kita hari ini akan ditemani Bu Ayu dari Museum Rembang yang akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan anak-anak yang sudah dikirim melalui wali kelasnya masing-masing. Bisa kita mulai Bu? Bisa. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai silsilahnya Ibu Kartini. Jadi ini ada silsilah keluarga Ibu Kartini ketika beliau sudah menikah atau hidup di Rembang. Jadi Ibu Kartini kan lahirnya di Jepara. Nah, ketika umur 24 tahun, Ibu Kartini dipersunting oleh seorang Bupati Rembang. Namanya Raden Mas Adipati Aryo Joyo Adiningrat atau biasa disebut Pak Joyo Adiningrat. Nah, setelah menikah tadi, kemudian Ibu Kartini diboyong ke sini. Jadi museum ini dulunya merupakan rumah Ibu Kartini bersama suaminya. Nah, setelah menikah tadi, mereka berdua dikaruniai satu orang putra, namanya Singgih Susalit. 4 hari setelah melahirkan Singgih Susalit, Ibu Kartini wafat. Jadi Ibu Kartini itu di Rembang hanya sekitar 10-11 bulan. Nah, tadi Singgih Susalit menikah dengan wanita namanya Siti Luwiyah. Ini juga sama, anaknya hanya satu, namanya Budistia Susalit. Kemudian Budistia Susalit menikah dengan wanita namanya Sri Bijatini. Kalau ini anaknya ada 5. Jadi dari keturunannya Kartini ini yang masih hidup itu cucu menantu ke bawah, atau Ibu Sri Bijatini ke bawah. Itu yang masih hidup sampai saat ini. Tapi domisilinya di mana Ibu? Kalau ini domisilinya nggak ada yang di Rembang ya, sebenarnya di luar kota. Beliau meninggal berarti usia berapa ya Bu era Kartini itu? Sekitar 25. Oh, 25 beliau sudah meninggal, berarti anak baru usia 4 hari. 4 hari setelah melahirkan Kartini meninggal. Tapi kenapa sih Bu kok meninggal setelah 4 hari? Mungkin sakit atau apa gitu? Karena setelah melahirkan beliau pendarahan. Oh, pendarahan hebat gitu ya Bu ya. Oh, jadi nggak ada keturunan sakit apa, cuma dari habis melahirkan, kemudian pengabadian Kartini. Ya, oh ini ceritanya kamar tidur lah ya. Ranjang RA Kartini. Dahulu replikanya atau mayoritas mirip seperti ini ya Bu ya. Jadi tempat tidur ya Bu ya, tempat tidur Raden Ajeng Kartini ya. Oke, terus selanjutnya ini ada salah satu bajunya Kartini. Oh, jadi ini kebaya RA Kartini ya Bu ya. Oke, sekarang biasanya kalau peringatan era Kartini pun kebayanya beda tipis seperti ini juga ya. Dan inilah sosok RA Kartini ya Bu ya. Nah, ini adalah sosok RA Kartini ya. Keren sekali di usia 25 sudah meninggal dengan prestasi mungkin yang banyak sekali yang sudah ditoreh ya Bu ya. Oke, mana lagi kita ini ada meja untuk merawat bayi. Oke, meja hias, terakhir meja hias. Meja hias beserta meja tempat merawat bayi. Berarti gimana ya Bu? Ini waktu bayinya atau Iya, ditaruh di sini kan setelah mandi kan di gedung, terus dikasih dedek, minyak wanginya itu di sini. Orang sini dulu. Ini bangunan ini tuh memang dulunya seperti ini apa sudah direnov atau mungkin dulunya ini bangunan apa sih Bu? Memang rumahnya Kartini ketika di Rembang. Iya, rumah Kartini. Jadi ini adalah bangunan yang rumah asli. Ya. Jadi ini rumah asli Kartini pada zaman dahulu, cuma sedikit direnov aja sih. Iya. Oke. Nah
jadi inti dari surat ini tuh artinya memperkenalkan produk UMKM dari Rembang untuk dikirim ke luar negeri. Oh, UMKM yang ada di Rembang. Iya. Contohnya apa ini, Bu? Kalau ini sih seperti yang ada di suratnya itu seperti sarung. Oh, berarti hasil kayak menenun gitu ya? Iya. Batik, batik. Iya. Oke, nah ini berarti salah satu surat. Berarti zaman dahulu kan nggak ada ini ya, Bu ya? Kalau kita kan mungkin email, handphone gitu ya, jadi tetap surat menyurat. Nah, oke. Tahunnya nih, nak lihat nih, 1904. Nah, oke, 6 Agustus. Jadi ini isi surat yang ditujukan di mana ini, Bu? Ke Belanda. Oh, ke Belanda. Nyonya Apindana, sahabat penanya. Oke, kita masuk. Tidak untuk mandi, tapi ini adalah bak mandi. Oke, bak mandinya R.A. Kartini. Wow, pegang nggak ya? Dan ini ada shower Raden Ajeng Kartini. Jadi ruangan ini dulu adalah tempat mandinya R.A. Kartini. Kemudian ada showernya. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut ya, Bu. Iya. Dan ini adalah taman yang biasanya aktivitas apa sih, Bu, yang dilakukan R.A. Kartini di taman ini? Biasanya bermain dengan anak-anak atau menulis, sekedar melihat pantai juga bisa. Dulu kan ini kalau dibuka yang sana itu langsung menuju pantai gitu. Oh gitu, view-nya masih ke pantai gitu ya, Bu ya. Jadi ini taman aktivitas Kartini ketika senggang gitu, Bu ya. Jadi biasanya digunakan untuk bermain. Tapi biasanya sama suami, anak itu ya. Anak-anak. Tapi selain itu ada keluarga yang lain nggak sih, Bu? Istri selir. Oh, istri selir. Istri selir itu apa sih? Kalau selir itu ya istri kedua. Oh, istri kedua, ketiga gitu ya. Oke lah. Jadi ini adalah tamannya Kakak Kartini bersama Ibu Kartini beserta suaminya gitu ya. Jadi ketika membatik bersama, salah satunya ini hasilnya atau bagaimana ini? Ini replika. Oh, replikanya hasilnya seperti ini ya, Bu ya. Oh, boleh berikan nggak sih, Bu? Boleh. Oh, boleh. Ini adalah hasil membatik. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Jadi ketika romantis juga ya, Bu ya. Jadi membatik bersama suami, mungkin kita bisa tengok ke belakang lagi aktivitas Kartini selain dengan kegiatannya yang menulis, mungkin kehidupan rumah tangganya bersama sang suami, kemudian sambil sela-sela membatik. Berapa tahun ya, Bu, kira-kira usia pernikahan beliau ini? Sekitar hanya di sini saja hanya 10 sampai 11 bulan. 10 sampai 11 Ya. bulan. Oh, nggak ada setahun ya, berarti tidak ada setahun menikah. Ya, tapi beliaunya sudah dipanggil yang kuasa. Ya. Tapi menurut Bu Ayu nih, kalau kita lihat sosok suaminya Raden Ajeng Kartini yang seorang bupati, mendukung nggak sih, Bu, dengan kegiatan R.A. Kartini yang dilakukan, atau mungkin ada nggak boleh, atau kamu harus mengikuti aturan, kamu nggak usah ini, atau bagaimana? Kalau dulu sih R.A. Kartini sebelum menikah dengan Pak Joyo itu ada semacam perjanjian ya. Terus gini karena umurnya kan terlalu jauh. Oke, berapa tahun ini, Bu, kira-kira? Hampir setengahnya sih, karena R.A. Kartini kan 24, suaminya itu sekitar 42. Oke, berarti hampir setengahnya juga Iya. ya. Tapi usia tidak mempengaruhi. Terus bagaimana itu? Nah, jadi itu ada perjanjian sebelumnya seperti ini, kira-kira nanti saya mau menikah sama Anda, asalkan Anda bisa mendukung cita-cita saya. Oke. Raden Ajeng bilang seperti itu. Iya. Cita-citanya kan antara lain mengajar anak-anak kecil, membuka sekolah, terus menulis gitu. Nah, itulah semacam cita-cita Kartini. Dan kemudian akhirnya yang Pak Joyo menyanggupinya. Terus sudah nikah. Berarti tidak ada kata paksaan gitu Iya. ya. Oke, berarti memang benar-benar Pak Joyo atau suaminya atau seorang bupati ini mendukung 100% apa yang diinginkan Kartini sebelum menikah. Salah satunya yaitu mengajar anak-anak, kemudian apalagi tadi, Bu ya? Menulis sampai bukunya ya, Bu. Oke. Kemana lagi kita ya, Bu ya? Jadi anak ini ketika usia 4 hari ya, Bu ya, 4 hari ditinggal oleh sang ibu. Oke, tapi selebihnya sekarang anaknya apa ya, Bu? Maksudnya jejaknya? Profesinya ini sebagai tentara. Sebagai tentara. Oh, tentara. Oke.
dan sekarang profesinya adalah menjadi seorang tentara. Oh ini ya. Bisa dijelaskan Ibu? Nah, biasanya kan kalau bangsawan gitu ya, tahtanya kan jatuh ke anak laki-laki gitu ya, karena ayahnya itu sudah purna. Nah, tapi berhubung Singgi Susalib ini belum cukup umur, jadi yang menggantikan sebagai bupati itu saudara tiri, anak dari Selir gitu. Nah, jadi kan beliau tidak memegang tahta sebagai bupati, gitu karena udah dipegang anaknya Selir tadi. Kemudian ketika sudah dewasa, beliau menjadi tentara. Oke, ini adalah sepak terjangnya anak Raden Ajeng Kartini menjadi seorang tentara. Sampai purna pun masih tentara atau mungkin beralih angkat bupati atau bagaimana Ibu? Tentara. Sampai tentara sampai purna. Oke, sambil kita mau jalan ke yang lain, Bu Irma di sini membawa soal. Soalnya adalah sebuah pertanyaan dari anak-anak Ibu yang sudah disiapkan anak SDK di Tuban dari kelas 1 sampai kelas 6 ini. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin saya ajukan ya. Atau mungkin bisa juga pengetahuan baru untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Kita tengok dulu dari kelas 1. Ini pertanyaan yang beruntung ya. Beruntungnya tidak dapat hadiah ya Nak ya, tapi beruntungnya dibacakan. Bacakannya jauh-jauh dari Tuban ke Jawa Tengah loh ya, Bu Irma yang bawa. Ini dari Elvira Bu, Elvira kelas 1 ya Elvira. Pertanyaannya seperti ini. Apa sih pemikiran Kartini yang dapat ditetapkan dalam kehidupan berbangsa bagi generasi muda saat ini Bu? Kalau pemikirannya Kartini itu yang bisa diteladani ya istilahnya ya. Itu seperti sifatnya yang pantang menyerah seperti itu untuk memajukan perempuan di Indonesia. Berarti sudah terjawab ya Elvira. Kita tengok lagi ada pertanyaan Bu dari anak yang super hebat dari teman-teman kita yang di sekolah. Ada Glory di kelas 1 dan Dimas kelas 3. Karena Bu Irma ini soalnya hampir pertanyaannya hampir sama ya Nak ya. Jadi Bu Irma baru. Jadi apa sih Bu yang bisa kita teladani dari sosok Ibu Kartini ini Bu? Para tentunya untuk generasi muda ya. Nah karena zaman dulu kan kalau perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan ya. Oh, jadi zaman dulu perempuan nggak boleh sekolah ya Bu ya? Kerjaannya di rumah mungkin ya. Perempuan harus di rumah dan laki-laki yang boleh sekolah. Tapi kan pemikirannya Kartini itu berbeda gitu. Perempuan juga harus setara dengan laki-laki gitu. Perempuan juga harus ikut sekolah, harus ikut memajukan pendidikan juga di Indonesia. Ruang keluarga mungkin akan lebih detail juga ya Bu ya kehidupannya Kartini. Yang dulu sebelum di Rembang itu kemana sih Bu? Raden Ajeng Kartini sebelum di Rembang itu di Jepara. Oh di Jepara. Jadi ini adalah kehidupan keluarganya Kartini. Hasil karyanya ini ya. Hasil karya Iya sama pahatan. Oke, ini adalah hasil karya anak Raden Ajeng Kartini ya. Dan yang ini adalah hasil pahatan. Jadi selain anak Raden Ajeng Kartini seorang tentara juga pandai melukis ya Bu ya. Karyanya Susalib. Oke, ini adalah pahatan ya Bu ya. Bu, saya melihat di sini kok ada tulisan Ibu Tiri R.A. Kartini. Emang ibunya? Ya, saya ceritakan dari awal ya. Ini kan yang tengah ada foto laki-laki, namanya Sosodiningrat, itu ayahnya Kartini. Ayahnya Kartini adalah Sosodiningrat. Iya. Beliau kan seorang bupati Jepara. Sebelum menjadi bupati, Pak Sosodiningrat ini menjadi seorang wedana. Seorang apa? Wedana. Wedana. Apa itu Bu? Kalau wedana itu levelnya masih di bawah bupati, jadi belum bangsawan. Gitu. Nah, menjadi wedana tadi itu sudah menikah dengan Ibu Ngasirah. Ibu Ngasirah? Iya, sama-sama rakyat biasa. Itu ibunya Kartini. Ini ibu asli, ibu kandung lah ya Bu ya. Ibu kandung Raden Ajeng Kartini, Masayu Ngasirah. Nah, setelah itu Pak Sosodiningrat diangkat menjadi seorang bupati. Otomatis kan beliau sudah menjadi bangsawan. Karena peraturan zaman dulu itu bangsawan harus menikah dengan bangsawan. Harus setara gitu ya. Jadi beliau ini menikahi wanita
bangsawan dari Madura namanya Ibu Muriam. Oh, tapi posisi ibu kandungnya Kartini masih ada? Masih ada. Oh, masih ada. Karena semua tuntutan itu ya Bu ya. Iya. Karena harus setara dengan bangsawan. Beliau ini sosoknya dari mana sih Bu? Dari Madura. Oh, ini beliau dari Madura. Ini adalah Ibu Tiri Raden Ajeng Kartini. Tapi juga seorang apa Bu? Setara juga dengan bangsawan. Permaisuri, iya. Oh, permaisuri. Kalau bangsawan menikah dengan bangsawan jadinya permaisuri. Oke, jadinya pertanyaan anak kelas 2. Kita kan belum melihat tulisan Kartini nih Bu. Jadi kan ada nggak sih Bu? Dia ini tanyanya dari siapa ini? Ken Aurelio. Nah, Gunawan. Entah Bu Ermani salah atau benar, anggap aja benar ya Nak ya. Jadi pertanyaannya dari kelas 2, apa buku yang ditulis Raden Ajeng Kartini selain Habis Gelap Terbitlah Terang? Kalau bukunya hanya satu ya, buku Habis Gelap Terbitlah Terang kan merupakan kumpulan surat-suratnya Kartini. Jadi dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu. Nah, diberi nama buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan itu pun yang memberi nama sahabatnya yang ada di Belanda. Oh, yang biasanya kirim pengen sahabat pena atau apa itu ya Bu ya? Jadi sudah ya Nak ya terjawab, ya mungkin yang lagi booming kan memang itu Bu ya. Siapa tahu ada buku yang lain gitu. Ternyata itu adalah kumpulan dari surat-surat yang sudah dibuat oleh Raden Ajeng Kartini, kemudian diberi nama sama sahabatnya yang ada di Belanda. Ini dari anak kelas 2 juga Bu, namanya Putri. Jadi kelebihannya Raden Ajeng Kartini ini apa sih Bu sampai namanya itu ada di negeri Belanda? Kalau kelebihannya Kartini itu pemikirannya yang kritis. Oh, pemikiran kritis. Iya. Gitu ya. Terus beliau juga berani, istilahnya berani menentang lah. Seperti adat-adat Jawa gitu, yang sekiranya kok tidak masuk akal. Nah, itu beliau berani menentang. Oh, sampai kalau nama jalan yang di negeri Belanda apa Bu? Oh iya, era Kartini juga. Iya, karena kan yang sahabatnya tadi kan, yang gaya sahabatnya sih pokoknya itu orang Belanda itu sudah mendengar tentang pemikiran kritis Kartini. Oh, gitu. Sampai namanya dibuat jalan yang ada di Belanda dengan nama R.A. Kartini ya Bu ya. Oke. Berarti itulah Nak salah satu kalau kita harus menjalin pertemanan dengan siapa aja Bu ya, termasuk sampai Belanda. Nah, siapa tahu nanti anak-anak yang di SDK punya temannya sampai ke luar negeri terus bisa melakukan kerjasama yang baik. Jadi harus berteman yang baik ya Bu ya. Oke, kita lanjut kemana lagi Bu? Ini apa ini Bu? Kalau ini meja keluarga. Oh, jadi ini meja keluarga. Biasanya aktivitas yang dilakukan di meja keluarga ini Kami hanya kumpul, hanya berdiskusi ya Bu ya. Jadi ini bisa dikatakan. Jadi ini adalah peninggalan asli ya, bukan replika. Ini adalah peninggalan asli tempat air minum pada zaman R.A. Kartini. Yang di kaca ini asli semua ya Bu? Oh, jadi ini tempat minumnya keluarga Kartini ya Bu ya, yang asli. Ini foto Kartini ketika mengajar. Ini posisi mengajarnya di Rembang ya Bu? ini di Jepara. Oh, yang ini di Jepara. Sama saudara-saudara. Oh, oke, sama saudara. Ya, ini mengajar bahasa Perancis. Bahasa Prancis. Iya. Ya. Hebat ya Bu ya. Jadi sini piring asli ya pada zaman Raden Ajeng Kartini. Yang ada di kaca-kaca ini Nak. Nah, ini piring asli semua ya Bu ya. Yang digunakan Raden Ajeng Kartini bersama keluarga ya tentunya ya. Jadi ini semuanya dari sini sampai pojok sana itu adalah piring asli keluarga Raden Ajeng Kartini. Sekarang kita memasuki ruang batik. Jadi ini adalah hasil karya lukisan Kartini. Tadi sepertinya di sebelah sana ada anaknya ya Bu ya, yang melukis juga sama pahatan. Dan ini adalah hasil karya lukisan Raden Ajeng Kartini. Semua ini Bu atau yang mana? Enggak, ini aja. Oh, yang ini aja. Ini adalah salah satu ya Bu ya, hasil karya lukisan Raden Ajeng Kartini ya. Jadi memang sih Raden Ajeng Kartini pandai melukis, sampai anaknya pun juga tadi hasil karyanya melukisnya juga keren sekali Bu ya.
memahat juga. Nah, koleksi apa lagi Bu? Ini adiknya sih udah tua adiknya. Oh, Itu Kartini sudah wafat. oh sudah wafat ya. Ini adalah adik Raden Ajeng Kartini ya Bu ya. Nah, kalau itu Kartini sedang membatik. oh, ini adalah gambar ibu kita Kartini ya, Raden Ajeng Kartini yang sedang membatik. Oke. Sahabat pena Raden Ajeng Kartini ya, Nyonya Abedanon ya Bu ya. Oke. Kita lanjut Bu di pertanyaan kelas 4. Nah, ini dari anak-anak kelas 4, salah satunya yang terpilih adalah Christian. Jadi apa sih Bu yang diperjuangkan Kartini selain untuk pendidikan kaum perempuan? Ada lagi nggak sih Bu? Ini tentang adat Jawa. Oh, adat Jawa. Iya, yang bagaimana itu Bu? Kalau adat Jawa kan terlihat perempuan itu rendah gitu ya, kayak seperti ini misalnya. Kalau kita menikah kan ada adat yang kita harus menyembah kaki laki-laki, terus dibasuh pakai air itu ya, air kembang. Nah itu Kartini tidak mau. Jadi ketika Kartini menikah, Kartini menghapuskan adat tersebut. Oh, berarti tidak ada adat Jawa ya. Ibu Kartini itu menentang ini ya, Iya. selain yang diperjuangkan kaum perempuan, Ibu Kartini ternyata juga menentang adat-adat. Alasannya kenapa sih Bu? Ya kalau itu kan terkesan wanita itu rendah ya, maksudnya kok disuruh menyembah kakinya gitu. Terus ini juga biasanya kalau pengantin kan wanita itu harus di sebelah kanan ya, sedangkan sebelah kiri Neng, sebelah kiri. Tapi biasanya dari adat setiap daerah berbeda ya Bu ya. Kalau dari Jawa Timur mungkin ada yang kanan, ada yang kiri gitu. Iya. Kalau tadi yang difoto kan Ibu Kartini memilihnya sebelah kanan. Oh gitu. Nah itu nggak mau sebelah kiri ya Bu ya. Karena alasannya dekat dengan jantung. Oh gitu. Gitu ya. Oke lah. Baik, kemana ini Bu kita? Ini surat undangan pernikahan. Ini adalah surat undangan pernikahan ketika Raden Ajeng Kartini sama suami Joyo Adiningrat ya Bu ya. Jadi undangannya seperti ini Bu ya, undangan pernikahan. Berbahasa apa ini Bu? Belanda. Oh, berbahasa Belanda. Oke. Lanjut ini. Sama sih fotonya. Sama ya. Pertanyaan dari Erin Bu. Erin itu ya Bu ya, gelap terbitlah terang dan gelap dan terang dari di sini. Oke. Ini salah satu isi yang ada di bukunya ya Bu ya. Ini seperti puisi sih, seperti kata-kata puisi gitu. Oh, seperti kata-kata puisi. Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri. Dalam arti nggak sombong gitu ya. Oke. Seperti kata puisi motivasi gitu ya Bu ya. Ini salah satunya yang ada di dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kenapa kok dinamakan Habis Gelap Terbitlah Terang sih Bu? Kalau itu yang menamai juga Sahabatnya yang di Belanda tadi. Oke. Ini adalah hasil apa ini Bu? Ini sepertinya tulisan tangan ya. Oke. Ini tulisan tangan asli ya Bu, Ibu Kartini, cerita Kongso Dujago bahasa Belanda. Oke. Ini asli ya Bu ya berarti? belum sempat dikirim ke Belanda, Ibu Kartini sudah meninggal. Berarti ini belum sempat dikirim. Belum sempat dikirim tapi beliau sudah meninggal ya. Ini juga tulisan apa ini? Tulisan Arab. Oh, tafsir Al-Qur'an. Iya. Jadi tulisan Arab tapi Kartini juga. Kartini itu mengikuti pengajian di rumah pamannya, seperti yang di film di rumah. Nah itu kan kiainya, pembicaranya itu namanya Kiai Soledara. Oh gitu ya. Terus Ibu Kartini kan ingin mendalami isi Al-Quran. Karena zaman dulu, zaman Belanda itu orang Islam itu dilarang mendalami isi kitab itu tadi. Nah karena Kartini kan ya inginlah mengetahui apa isi Al-Quran itu seperti apa gitu. Nah maka dari itu Kiai Soledara memberikan hadiah. Oh ini hadiahnya, yaitu tafsir ya Bu ya, atau penerjemahan video. Iya. Radio zaman dulu ini frekuensinya juga ini sampai ke luar negeri juga. Oh sampai ke luar negeri. Zaman dulu radionya sudah sampai ke luar negeri ya Bu ya. Oke.
Kemudian ini Ada tombak, payung. tombak payung digunakan. Biasanya kalau di kereta kuda kan, Oh, kan kereta ini. kuda. Kita next ya. Kalau dulu kan digunakan Ibu Kartini dengan suaminya buat jalan-jalan keliling desa. Ternyata ada pertanyaan menyusul dari anak-anak SD Katolik Santo Petrus Iya. Tuban ya. Dari Airin 2B. Kenapa Ibu Kartini nih Bu sekolahnya campur dengan orang Belanda? Kenapa tidak sekolah di SD negeri? Ya. Kalau zaman dulu kan belum ada sekolah negeri ya, Oh. yang khusus apa rakyat kalangan bawah itu kan nggak ada sekolah, Oh, mereka kan iya. nggak boleh sekolah. Iya. Sekolah kan hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang punya derajat tinggi atau bangsawan lah istilahnya gitu. Nah kalau bangsawan kan otomatis campurnya dengan orang Belanda. Oh gitu, berarti ya sekolahnya harus di Belanda ya Bu ya? Oke, terima kasih. Ini saya melihat patung Ibu Kartini, di belakangnya ini adalah Ruang Kartini mengajar. jadi nah ini di belakang adalah ruang Kartini mengajar ya. Berarti aktivitas ketika beliau mengajar itu di sini ya Bu ya. Iya. Oke, untuk dengan anak-anak yang di lingkungan Iya, sekitar di ya. sekitar sini, sekitar kompleks lah. Oke. Baik Bu Ayu, terima kasih. Saya dari SD Katolik Santo Petrus Tuban sudah diterangkan banyak sekali, mulai dari kehidupan Raden Ajeng Kartini, dimulai dari kehidupan masa kecil di Jepara, saudaranya, sampai saya baru tahu ternyata punya selir, kemudian Ibu Tiri dan yang lainnya, sampai kehidupan bersahabatan dengan teman yang ada di Belanda. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih anak-anak, selamat memperingati Hari Kartini 2022. Semoga kita semua menjadi terinspirasi dengan kisah perjuangan Kartini ya Bu ya. Tetap semangat menggapai cita-cita. Terima kasih, selamat Hari Kartini.